Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI akan terus menyuarakan keterbukaan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, mewujudkan kesetaraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Gelombang PHK terus bergulir hingga mencapai total 52.993 tenaga kerja per September 2024. DPR RI menilai pemerintah baru harus memberikan perhatian lebih terhadap sektor ketenagakerjaan dengan membuka lebar lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran terbuka nasional yang telah mencapai 4,83%. Menyadari bahwa salah satu tugas anggota DPR RI adalah menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan pada pemerintah untuk membentuk kebijakan yang pro kesejahteraan rakyat, Nurwayah mendorong pemerintah melalui perusahaan BUMN untuk membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja usia muda. Harapan-harapan kami tentunya ingin Indonesia ini lebih sejahtera masyarakatnya. Kemudian tingkat ekonominya lebih baik, masyarakatnya merasakan dampak dari pembangunan yang ada. Yang berkelanjutan itu ya program yang memang sudah bagus, harus dilanjutkan. Kebetulan saya dari Dapil DKI 3, harapan masyarakat adalah ingin agar anak-anak mereka itu mendapatkan lapangan pekerjaan, harus membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di sekitar perusahaan-perusahaan BUMN di wilayah kami. Untuk meneguhkan komitmennya memperjuangkan aspirasi konstituen, Nurwayah akan terus menyuarakan keterbukaan akses bagi masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, mewujudkan kesetaraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Bani, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menambah alat kelengkapan Dewan pada periode 2024 hingga 2029 dari sebelumnya 11 komisi menjadi 13 komisi, yang diharapkan dapat menyelaraskan dengan rencana ataupun program dari pemerintah berikutnya. DPR RI sepakat menambah jumlah alat kelengkapan Dewan pada periode 2024-2029 dari sebelumnya 11 komisi menjadi 13 komisi. Selain penambahan komisi, DPR RI juga sepakat menambah satu badan, yaitu Badan Aspirasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Dalam konferensi pers, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, penambahan alat kelengkapan Dewan ini diharapkan dapat selaras dengan rencana ataupun program dari pemerintahan berikutnya yang direncanakan ada penambahan jumlah kementerian. Ini sesuai dengan mekanismenya. Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan adanya penambahan AKD berpengaruh pada pembagian mitra kerja. Untuk menentukan mitra kerja masing-masing AKD, DPR RI masih menunggu pengumuman pemerintah terkait jumlah kementerian yang dibentuk pada periode 2024-2029. Ya, kami menunggu kementerian diumumkan terlebih dahulu, baru kami akan mengumumkan mitra-mitra dari masing-masing komisi yang tadi sudah dibamuskan, dirapat konsultasikan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Konflik di kawasan Timur Tengah yang terus berlanjut dan menyebar hingga Iran dan Lebanon berpotensi besar menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian global termasuk Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI menilai konflik di wilayah Timur Tengah akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama beban keuangan negara. Konflik di kawasan Timur Tengah yang terus berlanjut dan menyebar hingga Iran dan Lebanon berpotensi besar menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian global termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI meminta pemerintah lakukan solusi jangka panjang untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global dan mengurangi dampaknya terhadap Indonesia. Anggota DPR RI Edi Suparno mengatakan, konflik di wilayah Timur Tengah akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Saat ini Indonesia masih menjadi negara net importir minyak mentah untuk mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri, sehingga naiknya harga minyak mentah dunia sangat mempengaruhi beban keuangan negara. Oleh karena itu, Edi meminta pemerintahan baru untuk memaksimalkan produksi minyak dalam negeri guna menekan angka impor minyak mentah dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Eskalasi itu meluas ke Timur Tengah. Ada aksi solidaritas dari negara-negara Timur Tengah untuk kemudian melakukan aksi balas dendam. Kalau eskalasi itu kemudian meningkat menjadi sebuah peperangan dan peningkatnya tensi ya di Timur Tengah, kami khawatirkan justru itu akan berpengaruh kepada negara-negara seperti Indonesia. Karena dalam setiap ada kenaikan suhu, iklim politik dan peperangan di Timur Tengah, tentu itu akan mengakibatkan harga minyak mentah naik, dan itu negara seperti Indonesia yang mengimpor minyak tentu akan terdampak dengan adanya kenaikan minyak mentah. Lebih lanjut, untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, Edi mendorong pemerintah untuk tingkatkan produksi lifting minyak dalam negeri dan melakukan percepatan transisi energi menuju energi baru energi terbarukan guna mewujudkan ketahanan energi dan ekonomi hijau. Andini dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Obon Tabroni di sini tegaskan perlunya dialog tripartit antara pemerintah, serikat buruh, dan juga pengusaha dalam usulan buruh terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi. Pasca elemen buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 10 hingga 20%, anggota DPR RI menyoroti pentingnya dialog tripartit antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha di tengah meningkatnya biaya hidup yang menjadi tantangan pekerja. Anggota DPR RI Obon Tabroni mengatakan, dialog tripartit memerlukan partisipasi semua pihak yang terlibat agar kebijakan yang dihasilkan bisa memberikan keadilan bagi kesejahteraan buruh dan keberlanjutan sektor industri di Indonesia. Diketahui, permintaan kenaikan UMP pada tahun 2025 ini didasari oleh angka inflasi dalam 2 tahun terakhir yang berada pada kisaran 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Ya memang ketika bicara dialog yang baik itu kan tripartit. Dialog antara di situ ada pemerintah, kemudian ada serikat pekerja, kemudian ada pengusaha. Ya sepanjang realistis permintaan pekerja, kemudian juga pengusaha juga dalam sisi-sisi tadi. Karena labor cost itu sebetulnya kan kecil.
dibanding dengan kos-kos yang lain. Sepanjang juga realistis, saya bilang bisa dilakukan dialog itu. Cuma dialog yang dilakukan tentu dialog dengan membangun kepercayaan, dialog dilakukan dengan jangan memandang serikat pekerja itu sebagai subordinat bagi pengusaha, sehingga kan berjalan bisa nyaman. Di Indonesia momentum sekarang itu harusnya momentum untuk dilakukan perbaikan banyak hal. Lebih lanjut, Obon Tabroni berharap melalui dialog tripartit nantinya dapat memberikan solusi yang berimbang dan berkelanjutan melalui sebuah kebijakan. Kenaikan UMP ini juga bertujuan untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang saat ini sedang merosot dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Samuel dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengingatkan pemerintahan baru Prabowo Gibran agar memperhatikan keseimbangan anggaran pada program makan bergizi gratis agar tidak mengganggu kapasitas fiskal negara. Salah satu program quick win pemerintahan baru, yakni makan siang bergizi gratis, membutuhkan anggaran yang mencapai 800 miliar rupiah per hari. Anggota DPR RI ingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan APBN dan menyediakan ruang bagi program prioritas lainnya. Anggota DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mengatakan, program makan siang bergizi gratis merupakan salah satu upaya presiden terpilih yang tertuang dalam Asta Cita, yakni komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah harus tetap memperhatikan keseimbangan anggaran agar tidak mengganggu kapasitas fiskal negara. Program makan siang bergizi gratis ini sudah diuji coba sejak akhir Februari 2024 dengan menargetkan siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Dari implementasi kepedulian kepada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana mengatur keseimbangan anggaran tentunya ya. Tentu ibarat orang APBN ini seperti berselimut kain sarung, perlu juga menjadi pertimbangan tentunya. Ya tidak mungkin menerobos melakukan sesuatu kemudian meninggalkan yang lebih penting. Ada prinsip dari APBN ini adalah prioritas tentunya, mengutamakan yang memang utama begitu. Setelah melalui serangkaian uji coba di berbagai kota seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo, pemerintah perlu mengalokasikan dana APBN sebesar 800 miliar rupiah per hari selama tahap awal program makan siang bergizi gratis. Apabila dijalankan secara penuh, maka nantinya anggaran yang dibutuhkan akan mencapai 1,2 triliun rupiah per hari. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menurut data Kementerian Kepemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai hampir 20.000 kasus. Dengan rincian 4.000 korban anak laki-laki dan 16.000 korban anak perempuan yang paling banyak terjadi di rentang usia 13 hingga 17 tahun. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09.
Dampak psikologis sangat signifikan dirasakan anak-anak yang mengalami kekerasan, seperti trauma jangka panjang, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam sebuah regulasi, kekerasan anak di Indonesia masih marak terjadi dan implementasi aturan pun tidak berjalan semestinya. Bagaimana bentuk perlindungan negara terhadap anak? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kekerasan terhadap anak merupakan isu krusial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai hampir 20.000 kasus. Dampak psikologis sangat signifikan dirasakan anak-anak yang mengalami kekerasan seperti trauma jangka panjang, gangguan kecemasan, dan depresi. Dalam hal ini, negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak juga telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam sebuah regulasi, kekerasan anak di Indonesia masih marak terjadi dan implementasi aturan pun tidak berjalan dengan semestinya. Guna menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak, anggota DPR RI Mai Esti Wijayati mendesak keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dengan memberikan sanksi berat kepada para pelaku kekerasan anak. Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 100 juta rupiah. Pengurangan hukuman dan proses negosiasi diharapkan tidak diberikan kepada pelaku agar tidak mengurangi efek jera. Maka, pertama penegakan hukumnya harus tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, di mana kita juga memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka yang sebenarnya harus melindungi anak-anak, yaitu kalau itu orang tua, kalau itu pejabat, kalau itu saudara, itu kan orang terdekat. Aturannya harus mendapatkan hukum yang lebih berat daripada yang lainnya. Nah, tetapi ketika pengawalan itu hanya sampai yang pelakunya itu sudah ditangkap, lalu ada proses hukum stop sampai di situ, kelihatannya itu belum mampu memberikan efek jera. Mestinya begitu ditok masyarakat supaya menilai sesuai enggak hukumannya dan berikan hukuman yang terberat sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Jangan kemudian malah ada pengurangan. Nah, kalau itu dilakukan, mungkin akan bisa mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Sementara itu, dalam mencegah dan menindaklanjuti tindak kekerasan pada anak, anggota DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah untuk secara masif memberikan sosialisasi baik di lingkungan terkecil seperti keluarga dan juga satuan pendidikan terkait sanksi dan pelaporan kasus kekerasan anak. Pada umumnya, pengungkapan kasus kekerasan masih bersifat parsial dan cenderung tertangani setelah marak atau viral di publik. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertegas peranannya dalam mengawasi dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya pola asuh yang sehat dan seimbang. Apakah hukuman-hukuman atau sanksi dalam undang-undang ini juga efektif? Kadang-kadang kan tidak efektif juga, karena dikenain sanksi juga tidak menurunkan kadang-kadang kan. Jadi harus dicari langkah-langkah terobosan dari awal, bahwa harus ada pendidikan khusus pada anak-anak, ya, kurikulum pendidikan anak yang lebih bagus, pengawasan orang tua terhadap anak juga sangat penting. Ini semua harus dicari tahu sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik, saya pikir. Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh anak adalah kekerasan emosional, dengan total 45,43%, sedangkan kekerasan fisik 18,47% dan kekerasan seksual 8,57% pada referensi waktu seumur hidup. DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan kebijakan sosial, utamanya dalam melindungi generasi penerus bangsa. DPR RI juga mendorong kehadiran peran pemerintah dalam mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.
yakni dengan merumuskan kebijakan dan undang-undang yang lebih efektif yang mencakup upaya preventif hingga rehabilitasi terhadap korban. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat sistem pemantauan dan perlindungan anak, penegakan hukum, dan penguatan keluarga serta dukungan sosial. 20 Oktober mendatang merupakan momen yang ditunggu-tunggu sekaligus menjadi saksi sejarah bagi Indonesia. Tidak hanya pergantian kepemimpinan tertinggi negara, namun pelantikan presiden juga menjadi simbol demokrasi yang terus berjalan. Seperti apa serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Bukan hanya seremoni biasa, pelantikan presiden merupakan peristiwa konstitusional yang memiliki makna mendalam bagi keberlangsungan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, presiden dan juga wakil presiden terpilih dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. 20 Oktober mendatang menjadi saksi sejarah bagi Indonesia. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen mengulik serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk memperkaya wawasan kita terhadap berbagai peristiwa penting di negara kita tercinta. Let's check it out! Penetapan 20 Oktober sebagai tanggal pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bila melihat daftar masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, 20 Oktober tidak ditetapkan sebagai waktu pelantikan sejak awal.
Seperti yang kita ketahui, pasca kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta ditunjuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Proses terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta terjadi di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tren pelantikan 20 Oktober ternyata pertama kali dimulai sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden pertama di era demokrasi Indonesia melalui proses pemilu yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Gus Dur dilantik tanggal 20 Oktober 1999 sebagai Presiden keempat RI melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beliau menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang lengser di tanggal yang sama, yakni 20 Oktober 1999. Meski mengawali, Gus Dur tidak mengakhiri masa jabatannya di tanggal yang sama. Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima tanggal yang sama. Megawati baru menyelesaikan jabatannya pada 20 Oktober 2004 dan sejarah pelantikan lengser Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober terus digunakan pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hal ini, maka KPU menetapkan pelantikan Presiden diadakan pada 20 Oktober tanpa melihat hari apa yang bertepatan dengan tanggal tersebut. Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan MPR. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR. Artinya, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dipimpin oleh Ketua MPR RI periode 2024-2029, yaitu Ahmad Muzani yang berasal dari fraksi Gerindra. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan hadirin sidang MPR RI. Prabowo Presiden tertua dan Gibran Wakil Presiden termuda dalam sejarah. Terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI menjadikan dirinya sebagai Presiden terpilih 2024 dengan usia tertua dalam sejarah. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan saat mengikuti pemilihan Presiden 2024 sudah berusia 72 tahun. Saat dilantik, usia Prabowo akan menginjak 73 tahun. Meski begitu, jika tanpa memperhitungkan periode pertama kepemimpinan, Soeharto masih menjadi presiden terpilih dengan usia tertua saat memenangkan pemilu 29 Mei 1997. Kala itu, ia berusia 75 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Dengan begitu saat ini ia baru berusia 37 tahun. Gibran menggantikan posisi Muhammad Nasir yang pada waktu terpilih sebagai Wakil Presiden Soekarno periode kedua saat berusia 42 tahun. Itulah tadi serba-serbi seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita tentunya berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berlandaskan kepada kepentingan rakyat. Maju terus, Indonesiaku! Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktaniani dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.